Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita, kajian tafsir. Sebenarnya kita ingin mengaji tafsir yang ringan-ringan saja, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, hadirin sekalian pasti tahu semua yang namanya ada satu surat namanya. Bapak hafal surat Al-Falaq semua pasti ya? Alhamdulillah. Surat Al-Falaq adalah urutan surat yang nomor 113. Yang terakhir surat An-Nas 114. Kita sering membacanya itu, Pak. Apalagi saat kita sholat. Paling kalau kita sholat sendirian setelah Al-Fatihah baca apa, Pak? Kul, kalau enggak kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Tambah kadang-kadang kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kadang kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kadang ragu-ragu nih Bapak-bapak. Takut enggak selesai-selesai kulnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma... Nggak habis-habis. Daripada nggak habis-habis mendingan kul a'udzu birabbin nas ya. Alhamdulillah. Dan antara surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas ada surat Al-Falaq. Ada surat apa Pak? Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Sebelum kita kaji tafsir dari surat pendek yang setiap hari kita baca tersebut, ada baiknya kita tabarrukan ya, tabarrukan bi qiraati hadhihi surah. Kita ngalap berkah atau mencari keberkahan dari membaca surat tersebut secara khusyuk dan tadabbur ya. Ikuti setelah saya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di bawah. Ya. Ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ya, ini sedikit kita perbaiki ya. Min syarri ma khalaq. Ini kalau ada layar bisa saya tampilkan nih Pak Haji. Ya, biar sekalian kita tunjukkan. Ada nun sukun setelah shin, ini sedikit singkat saja. Karena ini ayat dan surat yang kita baca setiap saat dan kita hafal bahkan. Ada kesalahan akan kita perbaiki. Ya, ikuti setelah saya. Min syarri ma khalaq. Mari. Oke. Di situ ada hukum ikhfa Bapak, mohon maaf kita tahan sekitar 1 alif atau 2 harokat. Min syarri ma khalaq. Mari. Saya ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Mari. Min syarri ma khalaq. Ini jangan buru-buru. Min syarri ma. Min syarri, ini terlalu buru-buru. Tahan sedikit. Min syarri ma khalaq. Mari. Namanya ikhfa. Min syarri ma khalaq. Mari.
Ini nun sukun ketemu shin, ikhfa, ditahan. Nggak perlu buru-buru. Min syarri ma khalaq. Mari. Masya Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari. Ini sama dengan yang ayat kedua, ada nun sukun ketemu shin, ikhfa hakiki ditahan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari. Masya Allah. Ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ini ada dua gunnah. Wa min, tahan dua ketukan. Kemudian nun tasydid kita tahan dua ketukan. Wa min, sama-sama. Stop, sampai di situ aja dulu. Wa min, sama-sama. Stop. Syarrin, nunnya ditahan ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Mari. Ada yang kurang nunnya. Wa min, saya pelankan. Syarrin, ditahan dulu. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Mari. Masya Allah. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mari. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah ya. Saya banyak mendengar surat ini dibaca oleh bapak-bapak, entah karena buru-buru atau entah kurang teliti, biasanya ikhfa'nya kurang. Ya, biasanya di ayat yang keempat ini wa min syarrin sudah betul tapi kurang sempurna. Kurang apa? Kurang ikhfa dan kurang gunnah pada nun. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Alhamdulillah. Surat Al-Falaq yang ada di hadapan kita semuanya ini, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah surat yang dimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi diri kita. Ya, membentengi diri kita. Secara bebas terjemahnya adalah kul, katakanlah. Katakanlah itu berarti Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perintah Allah kepada nabinya Muhammad, berarti itu juga perintah untuk kita. Betul atau tidak? Ya. Hanya beberapa syariat yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lakukan. Ada. Hanya saja kebanyakan yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk kita juga. Kok demikian? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu, saya berlindung, saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Engkau adalah Rabbil Falaq. Engkau adalah Tuhan semesta alam, Tuhannya malam, Tuhannya siang. Engkau adalah Tuhannya pagi, Tuhannya siang. Engkau adalah Tuhan segala-galanya. Kita memohon kepada Allah
agar Allah melindungi kita. Ini wajib. Jadi kita harus melindungi diri kita. Nanti kita akan bahas dari apa kita harus melindungi diri kita. Dengan apa kita harus melindungi diri kita. Ya. Dari apa dalam ayat yang kedua di sini, min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan. Ayat yang kedua dalam surat Al-Falaq ini menjelaskan sangat terang benderang bahwa segala bentuk keburukan siapa yang menciptakan, Pak? Sakit siapa yang menciptakan? Kita kecelakaan siapa yang menghendaki? Sakit, kecelakaan, kematian, ya, setan ini kan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk ciptaan Allah, siang malam ciptaan Allah, hak dan batil semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang Allah ciptakan, ada yang diridhoi oleh Allah dan ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya dan ada yang Allah perintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Ada yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkannya, menjalankannya, dan ada yang Allah perintahkan kepada kita agar kita berlindung dari kejahatannya. Segala bentuk kejahatan, keburukan adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan semuanya, termasuk perang. Allah tidak tahu apakah ada perang ataukah tidak ada. Allah tahu. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keburukan apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang kedua. Yang ketiga adalah min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari segala kejahatan waktu malam apabila telah gelap gulita. Dulu itu biasanya kejahatan itu dilakukan di waktu malam, pencurian itu malam-malam biasanya. Ya. Berarti siang nggak ada kejahatan dong Ustaz, ini kan ayatnya waktu malam ketika gelap gulita. Itu dulu konteksnya. Sekarang berubah. Nggak hanya waktu malam orang melakukan kejahatan, siang benderang di depan mata kita mereka melakukan kejahatan. Malamnya bahkan mereka tidur sekarang. Beraksinya kemarin pagi hari, siang hari. Di depan mata kita, di depan sorotan kamera mereka berbuat kejahatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ini bisa kita tafsiri di era kita ini secara umum. Segala bentuk kejahatan yang dilakukan di waktu-waktu mereka berbuat jahat. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tersebut. Ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari segala kejahatan an-nafasati. Di sini makna aslinya adalah wanita-wanita yang menghembuskan atau meniupkan fil 'uqad dalam ikatan-ikatan. Maksudnya di sini adalah para tukang sihir. Dari kejahatan-kejahatan sihir yang dihembuskan kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah agar sihir-sihir yang mereka inginkan untuk mencelakai kita mental. Dan yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila mereka berlaku hasad. Poin yang terakhir di ayat yang kelima ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, karena kalau kita bahas semuanya waktunya butuh panjang. Dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Hasad itu ya hasad, kita tahu mana hasad. Iri atau dengki. Ya, iri dengki itu hasad. Orang yang hasad ini bahaya sekali. Bahaya untuk dirinya dan bahaya untuk orang yang dihasadi. Ya, dan hasad ini penyakit yang sangat membahayakan. Ya, dikatakan sebagaimana dia api yang bisa membakar kayu-kayu tersebut, hasad juga demikian.